Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bakal nyelami satu sumber yang menarik banget nih yang Anda bagikan. Kutipan dari bukunya Eckhart Tolle yang fenomenal itu ya, The Power of Now. Intinya kan gimana pikiran kita yang harusnya jadi aset malah sering jadi sumber masalah gitu. Sumber penderitaan. Jadi misi kita sekarang nih, kita mau coba gali saripati ajarannya Tolle soal kekuatan saat ini. The Now. Dan gimana kesadaran soal ini tuh katanya bisa bawa perubahan besar dalam hidup Anda. Siap ya kita bongkar? Siap, betul. Jadi fokus kita nanti ya ke beberapa konsep kunci. Kayak identifikasi diri dengan pikiran kita itu loh. Terus ada jebakan waktu, psikologis maksudnya. Kita sering kejebak mikirin masa lalu atau ya cemas soal masa depan. Dan yang paling penting gimana caranya kita bisa mengakses jati diri kita yang sejati. Being istilahnya Tole. Lewat kehadiran penuh di saat ini. Nah ini nih menurut Tole, kunci buat bebas dari penderitaan. Iya, iya. Tole itu mengawalinya pakai analogi yang, wah kuat banget sih. Soal pengemis yang duduk di atas peti isinya emas. Puluhan tahun, tapi dia nggak sadar. Ini kan kayak, nyindir kita banget ya. Sering banget kita cari-cari kebahagiaan, kepuasan, itu di luar diri. Entah itu validasi, materi, apalah. Padahal harta karunnya, kedamaian sejati, itu udah ada di dalam diri. Cuma bisa diakses ya di saat ini. Kenapa ya kita sering banget kelewatan gitu? Menurut sumber ini ya, karena kita teridentifikasi sama pikiran. Kita udah terlalu biasa nganggap kalau diri kita ya harus pikiran ini, emosi, cerita yang muter terus di kepala. Pikiran yang harusnya jadi alat bantu, malah jadi kayak bosnya gitu. Malah ngendaliin kita. Jadinya kita hidup terus di penyesalan masa lalu, atau enggak ya khawatir soal masa depan, hampir nggak pernah benar-benar di sini, di saat ini. Nah, ini dia nih yang sangat menarik. Identifikasi ini kan yang kemudian menciptakan apa yang disebut Tolle sebagai ego. Tapi ini bukan ego dalam arti sombong doang ya, lebih ke diri palsu gitu yang dibangun sama pikiran. Iya, betul. Diri palsu ini tuh rasanya selalu nggak utuh, terus ngerasa terancam dan butuh banget pengakuan dari luar, kayak status, punya ini itu, atau opini orang lain. Gitu kan? Hmm, Ironisnya, ego ini malah hidupnya dari waktu psikologis tadi, dari ingatan masa lalu sama proyeksi masa depan. Jadi kayak filter gitu ya, yang terus-terusan ngasih warna ke realitas kita. Bikin kita ngerasa kurang terus, atau butuh sesuatu dari luar biar utuh. Padahal ilusi. betul sekali. Si ego ini konstan narik kita keluar dari saat ini. Nah, selain ego, ada lagi konsep pain body atau tubuh rasa sakit. Ini tuh kayak kumpulan sisa-sisa emosi negatif dari masa lalu yang belum beres, yang hidup di dalam medan energi kita. Dia bisa tidur, tapi sering juga aktif karena ada pemicu. Nah, pas aktif ini, dia bisa ngambil alih pikiran sama perilaku kita. Seringnya malah nyiptain lebih banyak drama atau rasa sakit lagi, cuma buat makanannya dia. Biar bertahan gitu. Wah, konsep pain body ini kayaknya, relevan banget ya buat banyak orang. Rasanya kenal gitu. Tapi terus gimana cara bedainnya dong? Antara emosi biasa yang wajar sama pas si pain body ini beneran aktif ngambil alih. Ada tandanya nggak sih? Nah, salah satu tandanya itu biasanya reaksi emosionalnya lebay gitu, nggak proporsional sama situasi yang ada. Anda mungkin ngerasa kayak bukan diri sendiri, dikuasai banget sama marah, sedih, atau takut yang intens, yang rasanya kayak datang dari dulu gitu. Kuncinya kata Tole bukan dilawan, tapi dia mati aja dengan sadar pas dia muncul. Sadari sensasi di badan, sadari pikiran apa yang muncul, tapi jangan kebawa arus atau percaya sama ceritanya. Pengamatan sadar ini yang katanya mulai ngeluruhin energinya si pain body. Oke. Jadi semua ini arahnya kemana nih? Apa jalan keluarnya dari dominasi pikiran, ego, sama pain body ini kalau kata Tole? Jawabannya selalu sama, balik lagi ke saat ini. Cuma momen ini, titik akses kita ke jati diri yang sejati itu, kesadaran murni yang ada di balik semua kebisingan pikiran. Caranya bisa praktis banget kok. Coba rasain energi di dalam tubuh Anda. Sensasi inner body gitu. Atau sadari napas masuk keluar, tanpa diatur. Atau amati aja lingkungan sekitar, suara, pemandangan, tanpa buru-buru ngasih label di kepala.
Hal-hal simpel ini narik kesadaran kita dari pikiran, terus nancap di saat ini. Ini penting ya. Jadi bukan berarti kita harus matiin pikiran sama sekali. Kan pikiran tetap berguna ya buat tugas praktis. Betul, betul. Tapi kita belajar buat nggak lagi sepenuhnya dikendalikan sama pikiran itu. Kita jadi pengamatnya, bukan pikirannya itu sendiri. Nah, terus gimana soal konsep surrender, penyerahan diri atau penerimaan ini? Kan sering disalahpahami jadi pasrah gitu aja. Tepat sekali. Ini sering banget salah kaprah. Surrender di sini itu bukan nyerah kalah atau jadi pasif. Ini lebih ke penerimaan yang cerdas dan sadar terhadap apa adanya di momen ini. Bukan berarti Anda harus suka sama situasinya atau nggak boleh bertindak buat mubah nanti. Bukan itu. Tapi Anda berhenti melakukan perlawanan batin secara mental dan emosional ya terhadap kenyataan saat ini. Justru perlawanan batin ini, nolak apa adanya ini yang nyiptain sebagian besar penderitaan kita. Oke. Jadi pas kita nerima momen ini, ya meskipun mungkin susah gitu rasanya, tapi tanpa ngelawan di dalam hati, kita kayak motong siklus energi negatif itu ya. Persis. Kita jadi nyambung lagi sama kedamaian yang lebih dalam, sama si being itu tadi, yang sebenarnya selalu ada di bawah permukaan gejolak hidup. Persis. Penerimaan ini justru membuka ruang untuk respons yang lebih bijak. Bukan lagi reaksi impulsif yang didorong sama ego atau pain body. Oke, jadi rangkuman singkatnya nih buat Anda. Anda itu bukan pikiran Anda. Kedamaian sejati itu nggak ada di masa depan, atau dengan ngutak-atik masa lalu. Dia adanya di sini sekarang. Bisa diakses lewat kesadaran dan penerimaan radikal terhadap saat ini. Dengan ngelepasin identifikasi sama drama pikiran, Anda mulai bisa ngerasain kehadiran Anda yang sejati. Nah, ini jadi nimbulin pertanyaan penting ya buat Anda renungkan sendiri nanti. Kalau Anda bisa nih berlatih nerima setiap momen apa adanya, mau itu enak atau nggak enak, tanpa perlawanan batin tadi. Gimana ya kira-kira itu bakal ngubah cara Anda ngadepin tantangan hidup yang pasti ada aja kan? Terus apa yang terjadi sama rasa takut atau cemas kalau Anda udah nggak lagi ngasih bahan bakar berupa penolakan di dalam pikiran? Dan ya, sebagai penutup, satu pemikiran yang dalam banget nih dari Tolle buat direnungkan. Rahasia hidup adalah mati sebelum Anda mati dan temukan bahwa tidak ada kematian. Maksudnya ini kematian ego. Kematian identifikasi pada bentuk dan waktu, sebelum kematian fisik kita datang. Menemukan dimensi abadi dalam diri Anda, yang ada di sini dan saat ini. Sesuatu buat direnungkan lebih jauh. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.